Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil penelitian dengan judul Potensi Tanaman Saca Inci Plukenetia volubilis lineo sebagai antibakteri. Adapun ketua saya sendiri Dr. Herandi Sujono SSI MSI, kemudian prodi fakultasnya ada Prodi Kimia, Fakultas Sains dan Informatika. Untuk pendahuluan, kita semua tahu bahwa saca inci ini adalah merupakan tanaman dari famili Ephorbiaceae yang tumbuh di kawasan Amazon. Ya, dan kebetulan ini banyak dibudidayakan saat ini adalah di negara Peru dan Kolombia. Namun di Indonesia ini belum begitu banyak ya untuk dibudidayakan. Kemudian tanaman ini juga dikenal sebagai salah satu sumber terbaik asam lemak omega 3 dan mengandung asam lemak tak jenuh yang tinggi. Kemudian saca inci ini juga memiliki potensi yang sangat baik ya dalam industri kosmetik, farmasi, dan pangan. Berkat karakteristik biji bercangkang bintang yang komponen bioaktif. Jadi ini banyak mengandung komponen-komponen bioaktifnya nih saca inci ini. Kemudian pemanfaatan ini juga ternyata masih belum banyak dioptimalkan ya karena keterbatasan penelitian dan informasi ilmiah yang tersedia. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak daun saca inci ini mengandung fenol, glikosida, kemudian flavonoid, tanin, steroid, dan terpenoid, di mana dua senyawa yang terakhir yaitu steroid dan terpenoid ini telah dilaporkan berperan dalam aktivitas antibakteri. Namun, bagian biji saca inci ini masih jarang diteliti ya, terutama terkait profil fitokimia dan aktivitas biologinya. Kemudian metodologi yang kita gunakan adalah dimulai dari persiapan kacang biji saca incinya ya. Kemudian setelah dikeringkan dan kemudian dimaserasi ya. Di sini kita menggunakan pelarut etanol ya. Dengan lamanya adalah 3 kali 24 jam. Kemudian sudah melewati 3 kali 24 jam, kemudian kita saring sehingga kita akan mendapatkan maserat dan residu. Kemudian maseratnya kita evaporasi. Kemudian didapatkanlah ekstrak etanolnya. Jadi dari hasil evaporasi ini kita mendapatkan ekstrak etanol yang kemudian dilakukan uji KLT, uji fitokimia dan uji bakteri. Sehingga didapatkan nanti hasil uji fitokimia dan hasil uji antibakterinya. Kemudian hasil daripada penelitian ini adalah setelah sampel biji saca inci ini setelah diekstraksi, kemudian di KLT ya. Kemudian setelah di KLT kita bisa tahu ya ada proyeksi senyawa apa saja di dalam sampel kacang saca inci ini. Sehingga dari situ kita bisa diuji berikutnya yaitu diuji fitokimianya. Dari hasil uji fitokimia ya dengan menggunakan reaksi Mayer dan reaksi Dragon Drop, ini ternyata alkaloidnya dihasilkan positif. Kemudian dilanjutkan dengan uji flavonoid dan hasilnya adalah positif. Tetapi untuk pengujian saponin, tanin, steroid, terpenoid ini adalah negatif. Ya. Nah, dari hasil penelitian uji pekerja ini kita lanjutkan ke uji antibakteri. Nah, bakteri yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri Probionibacterium aeres ya dengan bakteri Staphylococcus aureus. Dari hasil bisa dilihat ya di tabel dengan sampel uji 50% dan uji sampel 100%. Di mana Staphylococcus aureus ini pada sampel 50% ini dinyatakan tidak aktif. Tetapi untuk sampel uji 100% ada aktivitas tetapi aktivitasnya lemah. Ya.
Keduanya juga untuk yang Probionibacterius aedes ini kebetulan keduanya ada aktif ya. Sehingga bisa kita simpulkan ya dari penelitian ini yang pertama adalah ekstrak pekat etanol biji saca inci yang diperoleh dari proses ekstraksi ini kita dapatkan sebesar 80,4 gram beratnya. Kemudian yang kedua adalah senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak etanol kacang saca inci antara lain flavonoid, alkaloid, dan quinon. Kemudian yang ketiga adalah ekstrak etanol biji saca inci memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium aedes dengan tingkat aktivitas yang lemah. Demikian yang ingin kami sampaikan dari hasil penelitian ini ya. Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini adalah didukung atau didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari LPPM Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini mana stopnya, Bud?